صل على نبينا صل على محمد. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa'a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan Daras Ramadan di episode ini, kita akan membahas tema tentang Dajjal. Yang mulia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di beberapa tempat telah mengingatkan kaum muslimin agar waspada pada sosok yang disebut Dajjal. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa sejak Allah Ta'ala menciptakan Adam, tidak ada fitnah di muka bumi ini yang lebih besar melebihi fitnah Dajjal. Atas hal ini, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berupaya membantu kaum muslimin agar dapat mengenal sosok Dajjal dengan mudah, meski gambarannya tidak ada di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hidup, sehingga beliau pun menjelaskan ciri-cirinya dalam bahasa kiasan. Dan oleh karenanya, kaum muslimin wajib untuk memaknai sabda-sabda tersebut dengan lebih dalam. Jika tidak, maka kaum muslimin akan gagal mengenali sosok Dajjal. Jika hadis-hadis tentang Dajjal dimaknai secara harfiah, maka hadis tersebut akan bertentangan dengan hukum Al-Quran. Sebagai contoh, di dalam hadis disebutkan bahwa Dajjal membawa surga dan neraka. Atau dikatakan bahwa Dajjal memiliki kemampuan menghidupkan dan mematikan. Atau dikatakan juga bahwa Dajjal berkuasa memberikan perintah kepada bumi, langit, dan awan. Seolah-olah Dajjal ini memiliki kekuatan seperti Tuhan. Nauzubillahi min dzalik. Dan tentunya semua pihak sepakat bahwa tidak ada yang paling berkuasa di alam semesta ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hadis-hadis tentang Dajjal tidak boleh dimaknai secara letterlek, melainkan dimaknai secara kiasan. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, namun faktanya beberapa kalangan di antara kaum muslimin tetap saja memaknai hadis-hadis tentang Dajjal secara harfiah, sehingga akhirnya mereka keliru menyimpulkan sosok Dajjal. Mereka berpandangan bahwa Dajjal adalah makhluk raksasa bermata satu, bergerak dengan sangat cepat dari satu ujung dunia ke ujung dunia yang lainnya. Dajjal membawa surga dan neraka serta berkuasa penuh di bumi dan di langit. Pemahaman seperti ini sungguh amat disayangkan karena bertentangan dengan akal sehat dan ajaran Al-Quran. Untuk itu, sangat penting bagi kita untuk mengenali sosok Dajjal secara tepat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa barang siapa yang menghafal 10 ayat dari bagian awal surah Al-Kahfi, niscaya dia akan terlindung dari Dajjal. Selain itu, di dalam hadis yang lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang membaca 10 ayat terakhir dari surah Al-Kahfi, ia akan dilindungi dari fitnah Dajjal. Dari dua buah hadis tersebut dapat kita ketahui bahwa 10 ayat pertama dan 10 ayat terakhir dari surah Al-Kahfi memiliki pertalian yang demikian kuat dengan sosok Dajjal, yang mana sosoknya dijelaskan pada ayat yang keempat dari surah Al-Kahfi, yakni A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa yunzirul ladzina qalu ittakhadallahu walada. Artinya, dan untuk memberi peringatan kepada orang-orang yang mengatakan
bahwa Allah telah mengambil seorang anak. Ayat Quran inilah yang menunjukkan sosok Dajjal yang sebenarnya, yakni mereka yang memiliki akidah bahwa Tuhan memiliki seorang anak, dan hal ini tertuju kepada kaum Masehi. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, akidah ini sangat berbahaya dan berlandaskan pada kebohongan belaka. Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri menegaskan dalam ayat yang kelima dari surah Al-Kahfi, yang artinya tidak ada pada mereka ilmu mengenainya dan tidak pula bagi bapak-bapak mereka. Alangkah besar bahaya perkataan yang keluar dari mulut mereka. Mereka tidak mengucapkan selain dusta. Dalam kitab Kamus Lisanul Arab, kata Dajjal artinya adalah pembohong besar. Disebut pembohong besar karena ia menutupi kebenaran dengan kebatilan, kepalsuan, dan penipuan. Salah satu kebohongan terbesar mereka adalah mengatakan bahwa Allah memiliki anak. Dan ini adalah kedustaan yang sangat besar. Bahkan Al-Quran menegaskannya dalam surah Maryam ayat yang ke-90, yang artinya hampir-hampir langit pecah karena ucapan itu, dan bumi belah, dan gunung-gunung runtuh. Dalam fakta sejarah kita melihat bagaimana kaum Masehi dengan akidah ini berkembang dengan sangat cepat. Padahal Nabi Isa alaihissalam tidak pernah mengajarkannya. Dalam perjalanannya, kaum Masehi dengan akidah baru ini mendapatkan tempat yang istimewa, khususnya di kalangan masyarakat Eropa. Dan kemudian menjadi agama resmi Kekaisaran Romawi di masa Kaisar Theodosius pada tahun 379 Masehi. Dan setelah melewati masa panjang, maka pada tahun 1400-an, masyarakat Eropa yang mayoritas beragama Kristen kemudian mengalami suatu perubahan yang luar biasa. Mereka mengalami masa kebangkitan atau yang dikenal dengan istilah zaman Renaissance. Pada masa kebangkitan tersebut, lahirlah pemikir, filsuf, dan kaum intelektual yang melakukan revolusi ilmu dan bermuara pada revolusi industri, ekonomi, politik, pemikiran, dan lain-lain. Sehingga kemajuan duniawi pun dapat mereka raih dalam waktu yang sangat singkat. Atas berbagai kemajuan ini, beberapa negara Eropa pada akhir abad yang ke-14 mulai bertebaran dan memenuhi muka bumi, serta mengembangkan gerakan kolonialisme dan imperialisme ke berbagai kawasan, seperti ke Afrika, Amerika, dan Asia. Mereka dengan sangat cepat bergerak ke kanan, ke kiri, menyelimuti dunia, lalu menguasai dunia. Dengan kolonialisme, mereka menjajah dan meluaskan kuasa politiknya, lalu mengambil keuntungan yang sangat besar. Mereka bahkan memaksakan semua kehendaknya untuk menguasai sistem hukum, politik, ekonomi, budaya dari kawasan tersebut. Mereka memeras potensi sumber daya alam secara maksimal, sehingga tuan rumah kelaparan di negerinya sendiri. Dan seiring waktu, agama Kristen pun berkembang dengan sangat cepat dan pesat ke seluruh penjuru dunia melalui ekspansi negara-negara Eropa tersebut. Dengan semboyan God, Glory, and Gospel, kekuatan mereka terus menyebar lalu menguasai dunia. Siapapun yang melawan mereka, maka ia akan menderita. Adapun taat kepadanya, maka ia akan berbahagia meski harus diperbudak. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, saat ini kekuatan Dajjal bertransformasi menjadi kekuatan adidaya dunia. Kekuatannya semakin merajalela dan semua negara serta sistem dunia berada dalam genggamannya. Dengan pola pemahaman seperti ini,
maka kaum muslimin dapat dengan mudah memahami hadis-hadis seputar Dajjal dan dengan cepat dapat menyimpulkan bahwa Dajjal sudah hadir di tengah-tengah kita dan menyebarkan fitnahnya yang buruk. Terkait keburukan ini, Rasulullah SAW sedari awal telah memberikan tanda-tandanya di dalam banyak hadisnya, yakni sesungguhnya Allah Ta'ala itu tidak buta sebelah matanya. Ketahuilah, sesungguhnya Al-Masih Ad-Dajjal itu buta sebelah matanya yang kanan. Seakan-akan matanya itu buah anggur yang tersembul. Dalam hadis ini dikatakan bahwa Dajjal buta mata kanannya. Hal ini bermakna bahwa Dajjal buta mata rohaninya. Yang tersisa adalah mata duniawinya, karena mereka selalu mengejar kepentingan dan kejayaan duniawi belaka, serta melupakan kemajuan rohaninya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda bahwa bersama Dajjal terdapat surga dan neraka. Nerakanya adalah surga dan surganya adalah neraka. Hadis ini mengisyaratkan bahwa Dajjal akan menguasai dunia karena Dajjal memiliki sumber kebahagiaan dan sumber penderitaan. Namun, kebahagiaan yang ditawarkannya adalah penderitaan. Adapun penderitaan yang ditawarkannya adalah kebahagiaan. Mereka menguasai sumber daya alam, keuangan, politik, budaya, dan lain-lain. Kemudian, ada suatu waktu Rasulullah SAW ditanya oleh para sahabat. Kami bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana kecepatannya di bumi? Maka Rasulullah SAW menjawab, seperti hujan yang diakhiri dengan angin. Hadis ini mengisyaratkan bahwa Dajjal akan menguasai berbagai macam teknologi, serta mereka dapat menciptakan alat-alat transportasi yang canggih, yang dapat bergerak dengan sangat cepat dan dengan jangkauan yang sangat jauh. Mereka menciptakan pesawat dan kendaraan-kendaraan superjet lainnya. Kemudian dalam hadis lain Rasulullah SAW bersabda, Dajjal mendatangi suatu kaum dan menyeru kepada mereka, lalu mereka menerimanya dan taat kepadanya. Hadis ini mengisyaratkan bahwa karena Dajjal sangat berkuasa di muka bumi, hingga setiap orang bahkan negara akan taat kepadanya. Selain itu, Rasulullah SAW pun bersabda, ia memerintahkan langit agar menurunkan hujan, maka langit pun menurunkan hujan. Ia memerintahkan bumi agar mengeluarkan tumbuh-tumbuhan, maka bumi lalu mengeluarkan tumbuh-tumbuhan. Hadis ini mengisyaratkan bahwa Dajjal menguasai teknologi yang luar biasa, sehingga ia dapat menguasai daratan dan lautan untuk memproduksi minyak bumi, gas, dan sumber kekayaan alam lainnya. Inilah pemahaman tentang Dajjal yang membawa kita pada suatu kesadaran bahwa Dajjal telah hadir di sekeliling kita dalam menyebarkan fitnahnya yang buruk. Kita harus waspada, berjuang, dan berdoa agar terhindar dari segala pengaruh buruk Dajjal. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah daras Ramadan yang dapat saya sampaikan pada episode ini. Semoga dapat bermanfaat untuk kita sekalian. Amin. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.